Sidang jemaat yang berbahagia di dalam kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur, bahkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan, sehingga pada saat ini kita boleh terhimpun dalam ibadah minggu, walaupun kita masih lakukan di rumah kita masing-masing lewat media online. Pelayan firman hari ini, Pendeta Onesimus Kayupa Sarjana Teologia bersama seluruh majelis jemaat Eklesia Poso mengucapkan selamat beribadah. Biarlah pelayanan firman Tuhan hari ini memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Menjemput pelayanan firman Tuhan, jemaat dijemput untuk berdiri. Kita melakukan NKB nomor 1 ayat 1 dan ayat 2. NKB nomor 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, nats pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. NKB 3 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah. NKB 3 ayat 1 dan 2,
Terpujilah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. NKB 17 ayat yang pertama, agunglah kasih Allahku. NKB 17 ayat pertama, agunglah kasih Allahku. Tiada banding
untuk mendengarkan amanat hidup baru. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Amanat hidup baru pada saat ini terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." NKB 21 ayat 1 dan 2, ku diberikan kidung baru. NKB 21 ayat 1 dan 2, ku diberikan kidung baru. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam pelaksanaan ibadah kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita membaca firman, mari kita satukan hati, kita mohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Rasa syukur dan rasa terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami semua untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, berikan hikmat pada kami semua, bahkan Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita membuka kitab Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian jawab firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati kita di dalam kita melaksanakan ibadah minggu pada saat ini. Apa yang terjadi pada saat ini kita aminkan dan kita percaya sungguh bahwa itu semua karena anugerah, karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita boleh alami di setiap kehidupan kita sampai pada sekarang ini. Tentunya yang harus kita katakan pada saat ini kepada Tuhan adalah rasa terima kasih, di mana kehidupan kita Tuhan tetap bersama dengan kita. Bahkan saat ini kuasanya bekerja di dalam persekutuan kita, di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini mengajak kita semua untuk berpaling kepada Allah, mengajak kita semua untuk bertobat dan memberi diri kita sebagai saksi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya kita sebagai warga gereja atau sebagai orang tua di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan keluarga kita masing-masing, pasti kita akan melakukan hal yang seperti dilakukan Allah bagi kehidupan kita, yaitu memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi dalam hal ini kita memberi upah akan keberhasilan anak-anak kita, kita memberi upah akan menghormati bagaimana jerih lelah anak-anak kita untuk melaksanakan studinya dan berhasil. Ada surprise, ada kejutan yang akan kita berikan kepada dia, karena kita bangga bahwa anak kita boleh berhasil di dalam melaksanakan tugasnya sebagai anak didik untuk mencapai masa depan yang indah. Begitu juga dengan Allah kita. Dia menyediakan upah bagi semua orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya itu berpaling kepada Allah. Jika dunia saja tahu menghargai orang lain, apalagi Bapa kita di sorga, Dia sangat menghargai setiap orang yang mau dan sungguh mencari Dia. Itu sebabnya Allah Bapa memberikan upah kepada mereka, karena Bapa senang, karena Allah kita berbahagia, dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau berkorban bagi Allah kita. Kita akan belajar untuk bagaimana kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya terbuka dan memberi diri hatinya untuk dipakai Allah sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang mencari Tuhan, atau ada banyak orang yang mencari Allah ketika mereka ditimpa oleh kemalangan atau mereka ditimpa oleh masalah, barulah mereka mengingat Allah di dalam kehidupan ini. Barulah mereka menganggap mereka membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal yang Tuhan inginkan bahwa dalam situasi apapun, di dalam keberadaan apapun, kita harus tetap mencari Dia di dalam hidup ini. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, bersyukur dalam keadaan apapun. Kita harus rindu dan bertumbuh secara rohani, agar kita selalu dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua,
Apakah upah atau penghargaan Tuhan itu yang akan diberikan kepada kita? Yang pasti saudara-saudara, upah yang diberi Allah kepada kita, ketika kita meminta pertolongan, Dia menjawab seruan permintaan kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk dipromosikan. Dia memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh dan dipulihkan keadaan kita. Dia memberikan kita hikmat dan bijaksana. Dan banyak hal yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Kita semua percaya dan saya aminkan saudara-saudara bahwa kita tidak akan pernah melewati kebaikan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia di dalam firman-Nya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bertolak dari semua itu, mari kita melihat kisah Daud. Secara fisik atau secara kebetulan, mungkin kriteria Daud menjadi seorang raja itu bukan sebuah kriteria. Tetapi karena Tuhan selalu melihat keberadaan orang, hati umat manusia, dan Daud senantiasa suka dan mau menyenangkan hati Tuhan, maka dia terpilih sebagai seorang raja di Israel. Matius 10 ayat 42 mengatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada ajakan kita untuk memberikan belas kasihan bagi seluruh umat manusia, untuk melihat keberadaan orang lain yang dalam kesusahan, untuk melihat keberadaan orang lain yang dalam penderitaan, bahkan yang dalam pergumulan karena sebuah kematian yang mereka alami. Sebab itu, mari saudara-saudara, kita menjadi alat pemberitaan Injil. Kita menjadi pemberitaan firman dalam kehidupan kita. Fokus kepada Allah, berpaling kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita yang selalu kita perbuat dalam dunia ini. Sehingga benar firman mengatakan bahwa kita akan diberikan upah oleh Allah kita yang sungguh-sungguh mencari Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. NKB 120 ayatnya yang pertama. NKB 120 ayat yang pertama. Tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang bersyukur pada saat ini. Yang pertama, syukur untuk pelayanan Saudari Ningsi Tindoilo atas berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, syukur perpuluhan dari keluarga Surah Patambo. Kita juga akan mendoakan keluarga-keluarga yang bersyukur, yang tidak sempat disebutkan nama mereka satu persatu, tetapi ada syukur yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang berlaku bagi kami semua hingga pada saat ini. Kami boleh bersaksi Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami diajak untuk berpaling kepadamu. Sebab ketika kami berpaling dan meninggalkan dosa perbuatan kami, maka ada upah yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Ya Allah Bapa dalam sorga, di dalam persekutuan kami ini, kami berdoa oleh saudara-saudara kekasih kami yang mengucap syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara Ningsi Tindoilo dan keluarga Surah Patambo yang memberikan perpuluhan. Apa yang dirasakan mereka adalah sangat baik. Banyak berkat yang telah mereka alami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kekasih kami, anak kami Ningsi dalam menjalani masa muda, biarlah Tuhan tetap memelihara menyertai dia, sehingga masa muda yang dia jalani ini Tuhan senantiasa membawa berkat di dalam kehidupannya setiap hari. Diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah orang tua yang selama ini terpisah karena tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berdoa kami bagi keluarga Surah Patambo yang telah memberikan persepuluhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang mereka beri, terimalah Tuhan. Inilah ungkapan syukur keluarga atas berkat yang mereka boleh rasakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memberikan persepuluhan bagi jemaat-Mu, bagi gereja di tempat ini. Berkati keluarga Surah Patambo, berkati anak-anak dan cucu-cucu yang jauh dari tempat ini. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini memberikan ucapan syukur, tapi belum disebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan mengenal mereka dan Tuhan tahu ucapan syukur mereka. Tuhan yang akan menerima dan memberkati apa yang mereka beri, sehingga semua yang mereka beri ini Tuhan tidak menjadi kekurangan bagi keluarga-keluarga yang telah memberikan ucapan syukur, tetapi Tuhan yang akan membalasnya di dalam berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga yang memberikan ucapan syukur pada saat ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditimpa duka pada saat ini, keluarga Lengkono Lawani, keluarga Lengkono Sulina, atas meninggalnya orang yang mereka cintai Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menganugerahkan kekuatan, kemampuan di dalam mereka menjalani pergumulan yang cukup berat, ditinggalkan oleh kekasih mereka, Ibu Hah Lawani. Kasih dan penyertaan Tuhan akan menguatkan keluarga kekasih, sehingga mereka boleh menerima kepulihan dari Tuhan, yaitu kekuatan yang sejati yang akan membuat mereka tetap tegak berdiri untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami datang berdoa bagi seluruh jemaat Eklesia Poso dimanapun mereka berada, dari anak-anak sampai orang yang dewasa, sampai orang yang sudah lanjut usia. Tuhan akan berkarya dalam hidup mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, agar pekerjaan yang mereka lakukan itu Tuhan membawa berkat hidup bagi pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Hanya Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan lanjut usia ini, benar-benar mereka dipegang oleh Tuhan, dan mereka senantiasa memberi hidup mereka untuk dipakai Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari.
Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit dan dalam keadaan pemulihan. Diberkatilah obat yang mereka pakai, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang dipulihkan boleh disempurnakan kesehatan tubuh mereka, dan mereka akan menikmati kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, pemerintah dari pusat sampai daerah, Tuhan karuniakan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka tetap menjalankan roda pemerintahan ini dengan sukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam mereka melaksanakan roda pemerintahan, secara khusus di Kabupaten Poso ini, sehingga kami seluruh masyarakat Kabupaten Poso senantiasa merasa aman, merasa kuat, merasa terlindungi, dan kami boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga. Selesai ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai lindungi kami dalam perjalanan, agar kami boleh tiba dengan selamat dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, sehingga damai sejahtera Allah senantiasa menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan syukur, kita melakukan NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. NKB 208 ayat 1 dan 2, tabur waktu pagi. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini. Dan Tuhan kiranya memberkatinya, agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih
dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian NKB nomor 197, baitnya yang pertama, Besarlah Untungku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mempersatukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan NKB 213 ayat 1 dan 2. NKB 213 ayat 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Kini layanilah
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. NKB 189 ayat yang pertama, pegang tanganku. NKB 189 ayat pertama, pegang tanganku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Majelis Jemaat Eklesia Poso mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Bapak Ibu sidang jemaat sehingga pelayanan minggu hari ini dapat terlaksana secara online. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom.